Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri ARW NIM 19 208025, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan membahas tentang kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Pasti di antara kita sudah tidak asing lagi dengan judul yang akan saya bahas, tetapi lebih jelasnya mari kita bahas kembali. Pembahasan kita ada 4 poin kali ini. Yang pertama yaitu mengenai posisi bank sentral dalam Islam. Bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur proses penyaluran mata uang dan berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter dimulai ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas dan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas. Kemudian fungsi bank sentral selanjutnya meninjau dengan perspektif sejarah ekonomi Islam, yaitu yang pertama fungsi mencetak uang, yang kedua yaitu bank sentral juga bertugas sebagai pengawas lembaga keuangan yang ada dan juga mengelola sistem keuangan negara agar senantiasa stabil dan terarah. Kalau kita hendak menempatkan posisi otoritas moneter dalam konteks pemerintahan Islam yang ideal, maka tempatnya adalah pada lembaga keuangan Baitul Mal dan Hizbah. Akan lebih baik lagi bila kedua lembaga itu dilengkapi dengan beberapa lembaga lain yang mengatur pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang senantiasa semakin hari semakin kompleks. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah ini adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berprinsip pada prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri yaitu menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau asing disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah yang merupakan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian, sebab dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu mengenai prinsip, tujuan, dan ciri lembaga keuangan syariah. Beberapa prinsip dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada keadilan, yang kedua ada kemitraan, yang ketiga transparansi, yang keempat yaitu universal. Kemudian ada tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu mengembangkan lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan sosial juga. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang terakhir yaitu mendidik dan membimbing untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup juga. Kemudian secara kesimpulan dari garis besar, poin ketiga yang pertama itu bebas maghrib, yang artinya masyir, garar, haram, riba, dan batil. Yang kedua itu menjalankan bisnis dengan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga yaitu menyalurkan sis, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kemudian pembahasan terakhir kita yaitu mengenai jenis lembaga keuangan syariah. Pasti di antara kita jarang-jarang yang mengenal tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah, maka perlu kita bahas sedikit mengenai hal tersebut. Pertama yaitu lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dan pembagian tersebut akan menghasilkan pembagian yang pertama yaitu yang termasuk dengan lembaga keuangan syariah bank. Yang pertama itu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu pertama ada
bait al-mal wa al-tanwil atau koperasi, biasa disebut dengan koperasi. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Yang ketiga ada asuransi syariah. Yang keempat ada pasar modal syariah. Yang kelima ada dana pensiun syariah. Yang keenam lembaga zakat. Dan yang ketujuh adalah lembaga wakaf. Secara singkat, perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yaitu: pertama, lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan pada lembaga keuangan non-bank menghimpun dana tidak secara langsung, akan tetapi hanya menghimpun dari anggota dan atau peserta, misal anggota pada BMT dan koperasi syariah, atau menarik premi bagi asuransi syariah. Dan lembaga keuangan non-bank memberikan penyaluran dana kepada masyarakat. Baiklah, itulah sedikit pembahasan dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.